Banyak yang akhirnya bertanya, apakah metode ini benar-benar efektif untuk men-tackle Harus bisa dibedakan orang yang pintar ngomong dengan orang yang benar-benar pintar secara isi kepala dan pintar secara tindakan. Tadi adalah contoh nyata dari Bapak anggota Dewan Perel Bramasta yang nyata-nyatanya dia ini cuma pintar ngomong. Tapi tindakannya ya kita nggak tahu dia bisa atau enggak gitu. Terus hasilnya kita nggak tahu hasilnya ada atau enggak. Yang jelas anggota Dewan ini terlalu banyak ngomong, terlalu banyak teori, terlalu ikut-ikutan ketika ada sesuatu yang lagi viral, tapi kerjanya ini kita pertanyakan. Undang-undang perampasan aset koruptor aja ini nggak beres-beres. Mending kalian fokusnya ke situ. Mending kalian ini fokusnya sesuai fungsi kalian. Membuat undang-undang, legislasi kan. Ketimbang ngomen-ngomen nggak jelas gini ikut-ikutan dan dia juga nggak paham gitu di lapangan gimana. Yang menurut kita yang gini bisa dipilih. Aneh sih. Makanya kalau misalnya pilih anggota dewan itu bukan karena dia artis ya, bukan karena dia jago ngomong, bukan karena dia kelihatan ganteng atau apa, tapi skillnya yang dilihat. Zaman leluhur. Zaman desa peta kan bukti kan peta zaman Belanda. Peta Belanda. Ternyata pungli-pungli gini tuh nggak cuma di Jawa Barat, teman-teman. Ini ada juga di daerah Gunung Lawu. Pungli mengatasnamakan budaya, katanya harus pakai syal ini kalau misalkan mau naik gunung ya. Nah, jadi teman-teman harus paham dulu nih, benar-benar kita itu harus lebih kritis dalam menyikapi sesuatu. Kalian semua tahu lah ya yang namanya budaya gitu ya, kita harus hargai. Tapi kalian juga harus pakai logika. Naik gunung itu kan yang perlu kalian pastikan itu keamanan kalian, mulai dari logistik, mulai dari navigasi, mulai dari kesiapan kalian, bukan hal-hal yang berbau mistis gini. Jadi kalau misalkan ada yang gini-gini, nggak usah kalian tiru, nggak usah kalian iyain, cukup kalian tolak aja, karena ini pasti pungli. Dan nggak nyambung, naik gunung itu harus dipersiapkan fisik dan kesiapan kalian, bukan yang gini-gini lah ya, ini aduh, pungli gini tuh ya, ada aja kedoknya ya, dan kita sebagai masyarakat harus lebih pintar cuy. Perdebatan tidak berakhir, mending yuk kita tangani bersama-sama, ya kan? Sebenarnya bagi kita masyarakat yang ingin dilihat dari para pejabat, dari para lembaga negara itu bukan saling nyinyir, tapi saling memberi solusi satu sama lain. Karena kita masyarakat membayar kalian melalui pajak, itu gunanya untuk mencari solusi. Jadi kalau misalkan ada gubernur Jawa Barat misalkan ngasih solusi atas kenakalan anak remaja dengan cara dimasukin barak militer, ya kalian KPAI, Komnas HAM atau DPR, kalian kasih solusi yang lain. Kalian jalanin solusi itu. Nanti hasilnya kita lihat, kita evaluasi mana yang lebih bagus solusinya. Bukan nyinyir gitu, bukan sok sedih gitu, bukan gitu ya. Karena kita masyarakat ini yang dibutuhkan sekarang hasil, gak cuma diskusi-diskusi penuh teori yang hasilnya nol-nol juga gitu. Jadi benar-benar kita ini orientasinya hasil, nanti kita evaluasi yang mana yang bagus. Jadi kalian bisa bersaing di hal-hal yang memang terbukti dan ngaruh ke rakyat, gak cuma ngomong doang dan pencitraan. Itu sih yang penting. Nah, ini adalah feodalisme yang terpampang nyata di depan mata kita dan kita cenderung membiarkan gitu atau menormalisasikan budaya-budaya feodal gini atau budaya-budaya monarki kerajaan gini ya. Menurut kita ini monarki sih karena ada sekelompok orang yang nampak seperti menundukkan dirinya di hadapan orang lain. Seolah orang lain itu lebih tinggi. Perlu diketahui manusia itu sama di mata Allah. Di Islam pun nggak ada hal-hal gini. Kalian kalau mau beradab, mau sopan, sewajarnya aja. Nggak harus kayak misalkan nunduk-nundukin kepala lah, sampai kadang ada yang pokoknya berlebihan lah, jangan berlebihan. Sopanlah kepada yang lebih tua, kita setuju, tapi ada batasnya. Nggak seperti yang tadi. Budaya-budaya seperti tadi itu akan menimbulkan ya anak-anak yang terlalu patuh menurut kita, terlalu mengiyakan sesuatu, menghilangkan daya kritis. Terjadilah ya banyak kan kasus-kasus misalkan di pesantren ada yang ustadznya gimana, karena anak-anak itu nggak kritis, iya-iya aja, nurut-nurut aja. Nah, jangan begitu. Kita harus tetap kritis, tetap sopan juga. Ya Allah, mau buka ini ya. Udah hujan besar, banjir. Transportasi publik di kota Bandung ini benar-benar udah di level darurat dan emergensi. Kalian bayangin dengan kota populasi sebesar Bandung yang mungkin hampir bisa menyamai Jakarta ya kepadatannya. Ini Bandung benar-benar nggak punya transportasi publik yang memadai. Kalian bisa lihat sendiri di Bandung kalau mau kemana-mana itu susah. Kecuali kalian punya kendaraan pribadi. Kalian akhirnya ya mau nggak mau beli kendaraan pribadi. Akhirnya makin macet kan. Udah mah jalannya kecil di Bandung tuh ya. Nah ini problemnya itu transportasi publiknya. Ini semoga nyampe ke Bapak Wali Kota ya. Yang paling mudah sih menurut kita banyakin bus-bus Damri dalam kota itu dulu yang paling mudah mah. Karena kalau misalkan mau muluk-muluk bikin MRT lah atau kereta listrik lah, LRT lah itu mustahil lah dari dulu itu wacananya. Udah busnya dulu dibenerin. Kita semua tahu problemnya sebenarnya di ormas sih susahnya tuh ya pasti angkot-angkot itu protes kan. Cuman kalau misalkan nggak cepet-cepet dirubah Bandung ini bisa lumpuh loh. Udah terlalu padat jalannya. Wah parah lah pokoknya.
mengapa ya saya rasanya mau menangis begitu. Dari awal ini seolah-olah anak-anak Nah ini ya, kenapa menangisnya tuh nggak dari dulu gitu Bu? Dari dulu kan udah ada anak-anak remaja yang tawuran, anak-anak remaja yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum, anak-anak remaja yang melakukan hal-hal yang enggak banyak banget, tapi ibu kok menangisnya baru sekarang gitu. Nah, kenapa baru sekarang? Karena lagi viral dan ibu pengen kelihatan gitu ya sama rakyat. Wah ini kerja nih DPR. Udahlah Bu, kita semua udah tahu lah kalau ini cuma gimmick doang gitu. Menurut kita ketimbang ibu sibuk-sibuk nangis-nangisin yang nggak jelas atau ibu sibuk berdrama, mending ibu fokus ke undang-undang perampasan aset untuk koruptor yang nggak beres-beres ini ya, karena tugas anggota dewan itu legislasi, membuat hukum simpelnya, bukan nangis-nangis di media, bukan sok-sokan ikut-ikutan yang lagi rame gitu ya, tapi substansinya ibu nggak ngena gitu, atau misalkan ibu nggak ngerti masalahnya apa gitu, udahlah mending fokus bikin undang-undang aja. Undang-undang ini kan banyak yang belum jadi nih, terutama untuk koruptor ya, sok bikin aja Bu, nanti rakyat pasti ngedukung kok, gak usah banyak gimmick. Lembaga hukum perdata privat kelompok orang datang ke UGM memaksa saya minta lihat ijazahnya apa. Nah ya udah kita sampein ya kalau misalkan yang namanya ijazah itu adalah data pribadi. Tadi Prof. Mahfud udah jelasin aspek hukumnya kan. Kenapa Jokowi itu berhak untuk menolak paksaan orang-orang melihat ijazah dia. Karena itu hak dia untuk menolak. Dia itu punya hak dan hukum melindungi hak dia kalau misalkan dia nggak mau memperlihatkan data pribadi dia. Ya jadi kalau misalnya ada orang maksa nih, ibaratnya kalian dimintain KTP terus kalian menolak, ya itu suka-suka kalian kan data pribadi kalian gitu. Dan itu dilindungi hukum, kalian tuh harus paham gitu. Jadi kalau misalnya ada orang nggak mau nunjukin data pribadi, ya itu hak dia gitu. Kalian nggak bisa maksa, ngegebek ke rumah gitu, nggak bisa. Nah kalau misalkan kalian memang mau tahu itu asli atau palsu, tuntut lewat persidangan. Kita bilang berkali-kali, lewat persidangan, lewat jalur hukum. Bukan ngegebek rumah orang, ini sih kriminal namanya. Kita juga nggak setuju ya, hal-hal gini gitu. Jadi ya tuntutlah dengan jalur yang benar lah. Jangan ngebodohin masyarakat cuy. Oke, udah pernah dicoba di kepala sendiri, Kak? Ini nggak tahu ya, kita ini warga Bandung ini benar-benar udah bosan banget dengan berita-berita kayak misalkan ya kejahatan-kejahatan, kriminalitas yang terjadi di Bandung, pungli yang nggak ada habisnya, atau misalkan hal-hal lainnya yang di Bandung itu nggak beres-beres, sampah dan lain-lain ya. Tapi kayak nggak ada tindakan-tindakan real dari pemerintah kota Bandung itu sendiri, bahkan sampah-sampah pun baru diberesin kemarin kan sama gubernur ya, yang di Gede Bage itu padahal udah lama banget itu problem di Gede Bage. Belum lagi problem pungli lah, problem darurat lainnya lah, ojol aja nggak bisa narik loh di Bandung, daerah Bandung Timur tuh, karena premanisme di sana begitu kental. Nah kita lihat nih gubernur wali kota sekarang nih, terobosannya apa gitu. Bandung itu pokoknya parah, selain memang kejahatan ya, jalan juga gelap kalau malam, belum jalan-jalan yang rusak lah, pungli lah, apalah. Kalau misalnya dibiarkan, menurut kita Bandung ini bener-bener, ya ada wali kota juga percuma gitu, makanya semoga cepat diberesin lah intinya gitu ya, karena aduh kasus gini banyak banget cuy. Dan visinya juga jelas, Jawa Barat istimewa. Istimewa itu penting salapan Pak minimal. Ketegasan dari Sekda Jawa Barat ini menurut kita salah satunya adalah karena dampak gubernur Jawa Barat sendiri yang benar-benar transparan dalam setiap kegiatannya. Semua dikontenin kan, semua masuk ke medsos. Nah dampak positifnya adalah ketika seorang pejabat publik terus-terusan terpantau, entah itu di medsos atau di apapun ya, dia cenderung akan bekerja dengan lebih baik. Terutama di Indonesia ya, karena yang namanya orang ya cuy, kalau misalkan diawasin, dia itu bakal lebih takut gitu. Dia takut melakukan kesalahan, dia takut korupsi bahkan pasti ya. Dia takut gak benar kerjaannya, karena rakyat memantau dia 24 jam. Memantau dia di setiap kontennya. Rakyat bisa langsung mengkritik dia di tiap kontennya. Ini dampak positif dari medsos, dan menurut kita ke depannya harus seperti itu kita sebagai rakyat menggunakan medsos. Jadi pejabat publik itu bisa langsung kita kritik, bisa kita awasi langsung 24 jam bahkan. Nah ini menurut kita itu gunanya konten-konten pejabat publik ya. Ini kok bisa-bisanya ya seorang intelijen diintimidasi sama mahasiswa, cuma mahasiswa gitu, dia ngaku kalau misalkan dia itu intelijen. Nah ini kita nggak tahu dia benar intelijen atau enggak ya, tapi yang namanya intelijen itu kan kita semua tahu di berbagai negara intelijen itu kalau misalkan dia ketangkap oleh negara lain, ya dia nggak akan ngaku, dia nggak akan ngasih informasi kalau misalkan dia intelijen. Ini baru sama mahasiswa dia udah ngaku. Terlepas kita nggak tahu ya ini memang benar-benar intelijen atau bukan. Tapi kalau iya, ini benar-benar sesuatu yang bisa kita bilang buruk banget ya, benar-benar penilaian jelek banget buat institusi negara ketika ada intelijen dengan mudahnya mengaku, dengan mudahnya gampang banget diinterogasi cuma oleh sekelas mahasiswa. Gimana sama negara lain? Ini mengkhawatirkan banget loh. Kalau sama negara lain mungkin dia udah buka rahasia negara kali. Kalau misalkan intelijen gini,
negara kita bahaya banget. Kita pengen evaluasi total nih dari aparat negara intelijen kok ngaku ya dari. Awas ya, hati-hati nih buat para supporter atau bobotoh Persib nih. Bandung ini sekarang udah juara, udah di jalur juara dan udah juara bahkan ya. Jangan sampai tindakan kalian yang berlebihan, tindakan kalian yang melanggar hukum misalkan karena kebablasan perayaannya bisa merugikan tim kita, bisa merugikan Persib Bandung itu sendiri gitu. Karena kita semua tahu nih banyak yang nggak suka loh Persib juara tuh. Kade, hati-hati, kalian boleh merayakan itu bebas lah ya. Lagian jarang juga ya kita juara gitu, baru kemarin back to back baru 2 kali ini kan. Tapi hati-hati, perayaannya jangan bablas, jangan melanggar hukum, jangan aneh-aneh, jangan bikin orang-orang yang gak suka dengan Persib itu punya celah buat nanti melakukan sanksi lah apalah. Pokoknya hati-hati banget, KD nih, apalagi hari ini ada perayaan kan Jumat. Hati-hati tolong teman-teman bobotoh yang di Bandung ya, tolong banget ini.